Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tiba-tiba ibumu memutuskan untuk menikah, dan bahwa seseorang benar-benar orang asing, compang-camping dan duduk setiap hari di trotoar meminta sedekah? Reaksi pertama adalah menolak. Yang kedua, berteriak. Tapi, bagaimana jika Anda tidak punya pilihan? Nama saya Alia. Dan semuanya dimulai pada sore hari yang umum, yang Anda yakini bisa salah, sampai memberikannya. Saya kembali dari tempat kerja, setelah hari yang melelahkan, ketika ibu saya memanggil saya untuk berbicara ke ruang tamu. Wajahnya membawa keseriusan yang tidak umum, bahkan untuknya, seorang wanita yang biasa mengendalikan semuanya dengan kuat dan dingin. Alia, sudah waktunya bagimu untuk menikah, katanya, menatap mataku tanpa goyah. Saya tertawa. Saya tertawa seperti yang percaya Anda mendengarkan lelucon. Dia mengatakan ini belum waktunya, bahwa dia bahkan tidak punya pacar, bahwa itu akan terjadi seiring waktu. Tapi kemudian, dia menambahkan, kamu menikah minggu depan. Senyumku menghilang. Itu serius. Dia serius. Saya memikirkan semua kemungkinan. Apakah itu putra politisi? Seorang pengusaha kaya? Mitra bisnis? Tapi tidak ada hipotesis yang mempersiapkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Dia adalah orang yang baik. Seseorang yang kepadanya kita berhutang budi lama. Saat itulah dia berkata, pria yang dia pilih untuk menjadi suamiku adalah seorang pengemis. Itu benar. Seorang pria yang duduk setiap hari di pintu masuk pasar, mengenakan pakaian kotor dengan tangannya. Saya menolak. Saya berteriak. Saya menangis. Saya mulai. Tapi ibuku tidak bisa direduksi. Dia mengingatkan saya pada janji yang dibuat untuk ayah saya yang sekarang sudah meninggal. Dia mengatakan kehormatan keluarga dipertaruhkan. Dan dia mengancam akan mengeluarkan saya dari rumah, untuk memotong akses ke akun saya, untuk menghapus nama saya dari dokumen keluarga. Malam itu, saya tidur sedikit. Dunia saya hancur, tetapi suaraku tidak ada gunanya dalam menghadapi tradisi dan hutang rasa terima kasih yang, menurutnya, kami memiliki dengan pria itu. Hari pernikahan datang seperti mimpi buruk yang tidak bisa saya bangun. Upacaranya sederhana, hampir kosong. Saya berpakaian putih, tetapi hati saya abu-abu. Pria di sampingku, Raka, nyaris tidak berbicara. Rambutnya celaka, pakaiannya, kakinya hampir bertelanjang kaki. Namun, dia menatapku dengan kebaikan yang membuatku bingung. Terima kasih telah menikah denganku, gumamnya dengan ketulusan di matanya. Tapi saya tidak menjawab. Saya hanya melihat ke tanah dan berjanji pada diri sendiri. Itu hanya formalitas. Saya akan menemukan cara untuk keluar dari pernikahan itu. Dia bukan siapa-siapa. Tidak ada. Dan saya tidak akan pernah membiarkannya menyentuh saya. Setelah upacara, kami pergi ke rumah yang akan menjadi rumah kami. Gubuk kayu, di belakang lingkungan miskin. Dindingnya tampak seperti akan jatuh. Furnitur diimprovisasi. Kasur itu hanya karpet tipis di lantai. Ketika dia membuka pintu dan memberi saya sebuah bagian, dia meminta maaf atas kesederhanaan tempat itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya baru saja masuk, merasakan kemarahan itu terkorosi di dalam. Bagaimana itu bisa terjadi pada saya? Malam itu kami diam. Dia tidur bersandar di dinding di lantai. Dia bilang dia tidak akan bersandar padaku. Dia bilang dia tahu aku tidak menginginkannya di sana. Dan anehnya tidak ada kepahitan dalam suaranya. Ada pemahaman. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, berat. Saya menghindari berbicara dengannya, menghindari tampak, dan dia menghormati. Raka bangun sebelum fajar dan kembali hanya di malam hari. Selalu bersih, selalu tenang, tanpa goresan. Itu aneh. Suatu malam saya terbangun dengan suara. Tersembunyi di balik tirai, saya menyaksikannya mengambil laptop yang mahal. Ya, mahal, dari kabinet tua.
Dia memakai kacamata baca dan mulai mengetik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dia tampak seorang eksekutif. Keesokan harinya, saya mencari lemari yang sama dan menemukan jam edisi yang sangat mahal dan terbatas. Jantungku berdegup kencang. Siapa pria itu? Mengapa saya berpura-pura miskin? Ada sesuatu yang salah. Salah besar. Maka perputaran terbesar dalam hidup saya dimulai. Sejak saat itu, pertanyaan yang tidak keluar dari pikiran saya adalah satu. Siapa Raka? Malam-malam mulai beratnya lebih dari hari-hari. Di gubuk darurat kecil itu, di mana semuanya berkisar dan tidak ada yang nyaman, pikiran saya tidak beristirahat. Bukan hanya ketidaknyamanan fisik yang terjaga, tetapi sesuatu di dalam diri saya yang tumbuh tanpa kendali. Ketidakpercayaan. Raka, pria yang seharusnya menjadi pengemis, memiliki kebiasaan tidak biasa. Dia meninggalkan rumah sebelum matahari bahkan mulai meringankan langit. Itu keluar dalam keheningan, selalu dengan ketenangan yang sama, seolah-olah mengikuti rutinitas yang tepat. Dan dia kembali pada akhir hari dengan pakaian bersihnya, rambutnya rapi, dan tanpa tanda-tanda bahwa dia telah menghabiskan hari di jalan, meminta sedekah. Itu tidak masuk akal. Suatu hari saya terbangun di tengah malam dengan sedikit suara pintu. Saya bangun tanpa suara dan mengupas celah-celah di tirai. Apa yang saya lihat membuat saya lumpuh. Raka berlutut di depan lemari. Dia mengambil laptop yang tipis, hitam, dan modern. Itu bukan perangkat yang murah. Dia menanganinya dengan keakraban. Dia meletakkan kacamata baca, menyalakan mesin dan mulai mengetik. Dengan cepat, akurat. Jari-jarinya menari-nari di kunci-kunci seperti seseorang yang terbiasa dengan kantor, laporan, dan spreadsheet. Pada saat itu, saya tidak lagi melihat seorang pengemis. Saya melihat seorang pria terlatih. Seorang profesional. Dari mana komputer itu berasal? Dan bagaimana dia tahu cara menggunakannya dengan keterampilan seperti itu? Mengapa seseorang yang tinggal di gubuk kayu menyembunyikan peralatan yang begitu mahal? Keesokan harinya, saya menunggu dia pergi. Segera setelah saya mendengar gerbang menghantam, saya berlari ke lemari. Laptop itu hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Tapi ada sesuatu yang lebih di sana. Jam. Tidak ada jam, model edisi terbatas, yang dikenal antara eksekutif dan kolektor. Napas saya berat. Tanganku gemetar. Apa artinya itu? Citra Raka sebagai pengemis mulai membuang pikiran saya. Saya menghadapi seseorang dengan rahasia. Rahasia yang terlalu besar untuk diabaikan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu bertindak dengan kerendahan hati yang sama, dengan jarak yang sama dengan hormat. Saya tidak pernah menyentuh saya, tidak pernah melewati batas. Dan itu hanya membuat segalanya semakin membingungkan. Saya memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Saya mulai mengajukan pertanyaan kecil. Apakah Anda pernah ke pasar hari ini? Saya bertanya secara alami. Dia selalu merespons dengan suara netral. Ya, seperti biasa. Tapi tangannya bersih. Kuku Anda terpotong. Tidak ada bau jalan, debu, keringat. Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan detailnya. Dan kemudian suatu malam, sesuatu di dalam diriku tersentak. Saya perlu tahu. Saya berpura-pura tidur lebih awal. Saya tidak bergerak sampai saya mendengar derit pintu. Ketika saya pergi, pada waktunya untuk melihatnya menghilang di belakang kemudi sedan hitam, jantung saya hampir berhenti. Dia punya mobil. Dan tidak ada mobil. Model baru yang mahal dengan kaca gelap. Saya mengambil mantel dan berjalan keluar, mengikuti dari jauh. Malam itu diam, dingin, dan setiap langkah saya didorong oleh pertanyaan yang tumbuh seperti teriakan yang terjebak di tenggorokan. Siapakah Raka? Bagaimanapun juga, dia pergi ke pusat kota. Dia berhenti di depan gedung kaca dan baja, mereka yang memiliki resepsi yang elegan dan pengawasan pribadi. Tersembunyi di balik sebuah tiang, saya menyaksikannya keluar dari mobil. Raka memiliki pakaian dalam barisan, kemeja sosial,
sepatu yang dipoles. Keamanan bangunan menyambutnya dengan hormat. Dia masuk tanpa dilarang. Beberapa menit kemudian, saya berhasil mendekati fasad. Di dekat jendela, saya melihat ruang pertemuan yang menyala. Di dalam, Raka meremas tangan, tersenyum, berbicara dengan fluiditas. Dia merasa nyaman, seolah-olah dia milik dunia itu. Di sanalah kebenaran mulai terbentuk, seperti teka-teki yang akhirnya menemukan karya-karyanya. Suamiku bukan pengemis. Dia adalah seseorang yang penting, seseorang yang kaya, mungkin bahkan kuat. Tapi kenapa? Mengapa ada orang yang suka ini memilih untuk hidup sebagai pengemis? Kenapa kamu berbohong padaku? Dan yang paling mengganggu, mengapa dia tidak pernah mencoba membenarkan dirinya sendiri? Aku kembali ke rumah dengan kepalaku berputar. Saya tidak bisa tidur malam itu. Keraguan menjadi kemarahan, kemarahan menjadi ketakutan, dan ketakutan itu menjadi rasa ingin tahu. Kebutuhan mendesak untuk mengerti. Keesokan harinya, ketika dia kembali, saya duduk di sofa ruang tamu dan bertanya langsung. Anda memiliki banyak rahasia, bukan? Dia berhenti. Dia menatapku dengan ketenangan. Apakah ada yang ingin Anda ketahui? Saya bangun. Aku menatapnya. Kenapa kamu berpura-pura miskin? Mengapa kamu menyembunyikan siapa kamu sebenarnya? Aku melihat segalanya. Aku melihat laptop. Aku melihat mobilnya. Aku melihatmu di gedung itu. Dia menghela nafas. Dia menurunkan matanya. Kemudian dia menjawab dengan suara yang tenang sehingga dia melucuti saya. Karena aku perlu tahu jika kamu bisa mencintaiku tanpa mengetahui siapa aku. Kata-kata Raka bergema di dalam diriku selama berjam-jam. Aku perlu tahu apakah kamu bisa mencintaiku tanpa mengetahui siapa aku. Di permukaan, itu tampak sederhana. Tetapi semakin banyak saya pikir, semakin kompleks. Apa yang mendefinisikan nilai seseorang? Apakah itu yang dia kenakan? Apakah di mana Anda tinggal? Apakah itu uang yang Anda miliki di bank? Atau apakah dia dalam keheningan, jauh dari mata orang lain? Itu adalah pertanyaan sebenarnya yang telah dirilis Raka. Bukan dengan tuduhan, tetapi dengan keheningannya sendiri. Dia mengawasi saya dengan cara yang sama saya mengawasinya. Tapi tidak seperti saya. Dia tahu persis apa yang dia cari, keaslian. Sepanjang hidup saya diajari untuk mengenali kesuksesan untuk tanda-tanda luar, ijazah universitas terkenal, pekerjaan bagus, pakaian merek, persahabatan yang berpengaruh. Saya tidak pernah bertanya-tanya apakah ada sesuatu di luar itu. Sekarang, di depan seorang pria yang bersembunyi di balik kain untuk menguji kebenaran manusia, saya mulai menyadari betapa saya terikat pada penampilan. Raka membuatku melihat bobot harapan sosial. Ketika dia tampak berpakaian seperti pengemis, dia diperlakukan dengan ketidakpedulian. Orang-orang memalingkan muka, atau memperlakukannya dengan kasihan. Tetapi ketika dia mengenakan jas dan mengenakan mobil mahal, dia diterima dengan hormat, dengan senyum, dengan hormat. Itu adalah pria yang sama, hati yang sama, kecerdasan yang sama. Tetapi dunia berubah sepenuhnya, tergantung pada kemasannya. Ini memaksa saya untuk menghadapi kebenaran yang sulit. Kami dikondisikan untuk menilai, bukan hanya yang lain, tetapi diri kita sendiri. Kami menilai jika kami cukup baik, cukup indah, cukup sukses. Dan kami menilai orang lain berdasarkan segalanya tetapi apa yang benar-benar penting. Pada titik inilah saya mulai mempertanyakan apa itu cinta sejati. Apakah benar-benar mungkin untuk mencintai seseorang tanpa mengetahui siapa orang ini sebenarnya? Dan jika kita tahu, bisakah kita tetap mencintai setelah topeng jatuh? Raka ingin mengetahui apakah ada orang yang bisa melihatnya di luar kekayaan, seseorang yang mengenalinya sebagai manusia, dengan kegagalan, keraguan dan ketakutan. Dan dia memilih untuk menguji saya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai harapan. Tetapi pada saat yang sama,
Bagaimana mempercayai seseorang yang memulai segalanya dengan bohong? Bahkan jika niatnya mulia, pangkalan itu dibangun di atas kelalaian. Dilema ini membuat saya terkuat di dalam. Sebagian dari diriku ingin mengerti, menerima, maafkan. Bagian lain ingin berteriak, menuntut keadilan, membalikan dan pergi. Saya merasa terbagi antara kebanggaan dan pengertian, antara masa lalu dan peluang awal yang baru. Pada titik inilah ibu saya muncul. Setelah berminggu-minggu tanpa mengunjungi kami sejak pernikahan paksa, ia tiba-tiba muncul di pintu rumah kami. Tatapannya berbeda. Tidak ada kesombongan, ada sesuatu yang lebih berat. Mungkin pertobatan. Dia duduk dan mulai menceritakan sebuah kisah yang belum pernah saya dengar. Sebelum dia meninggal, ayah saya membuat kesepakatan dengan ayah Raka. Fakta kepercayaan diri tidak ditandatangani dengan kontrak, tetapi janji-janji kehormatan. Mereka telah memutuskan untuk saling melindungi keluarga mereka, warisan mereka. Dan Raka, mengetahui bahwa saya telah tumbuh di bawah perlindungan hutang moral ini, bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang tidak bisa dilakukan oleh ayahnya. Dalam pandangan ibuku, pilihan Raka bukan hanya tes cinta, tetapi juga tindakan kesetiaan. Upaya untuk menghormati janji kuno, bahkan jika harga ini adalah untuk bersembunyi di balik pakaian kotor dan keheningan yang menyakitkan. Sejak saat itu, semuanya memenangkan lapisan baru. Pernikahan bukan hanya pemaksaan atau rencana rahasia. Itu adalah jalinan cerita keluarga, hutang emosional, dan harapan diam-diam. Tapi tetap saja, konflik masih ada di dalam diriku. Karena kepercayaan diri yang hancur tidak membangun kembali dengan cerita-cerita indah. Dia butuh waktu, konsistensi, tindakan yang terbukti lebih dari sekadar kata-kata. Dan itulah yang mulai dilakukan Raka. Dia berhenti meninggalkan tersembunyi, meninggalkan laptop yang terlihat. Dia memberitahu saya tentang perusahaannya, tentang rutinitas ganda, tentang malam-malam ketika dia berpura-pura meminta uang saat menonton orang, mencoba memahami dunia dari perspektif yang tidak ada yang mengajar di kantor. Dia menunjukkan kepada saya kerentanannya, bahkan ketakutan akan dicintai hanya dengan apa yang dia miliki. Di sanalah saya mulai melihat Raka tidak seperti orang yang menipu saya, tetapi sebagai seseorang yang juga tersesat, mencoba menemukan jawaban untuk pertanyaan yang sama seperti saya. Apakah mungkin untuk diterima tanpa topeng? Seiring waktu, kebencian memberi ruang pada sesuatu yang berbeda. Itu belum cinta. Itu adalah sesuatu yang lebih tenang. Keyakinan dalam rekonstruksi. Jembatan yang mulai didirikan. Satu papan pada satu waktu. Dan dalam proses ini, saya juga mengambil topeng saya. Gadis yang berpikir, yang menuntut, yang menginginkan kesempurnaan, mulai melihat celah-celah dari harga dirinya sendiri. Mungkin cinta sejati tidak akan datang saat yang kita cintai. Mungkin itu akan tumbuh perlahan, antara pengampunan dan restart. Mungkin dia dilahirkan ketika kita memiliki keberanian untuk saling memandang, dan bagi diri kita sendiri, tanpa filter, tanpa baju besi, tanpa ilusi. Hari-hari berikutnya berbeda dari apapun yang pernah saya jalani sebelumnya. Bukan lagi kemarahan yang memerintahkan hatiku, atau ketakutan. Ada keheningan baru di antara kami, bukan keheningan yang berat seperti pada awalnya, tetapi jeda refleksi bersama. Saya perlu memahami siapa saya dalam keseluruhan cerita ini. Tidak lebih sebagai korban, atau sebagai orang yang dipaksakan untuk menerima kenyataan orang lain, tetapi sebagai wanita dengan kekuatan untuk memutuskan, apakah saya akan melanjutkan atau pergi? Raka, pada gilirannya, mulai memperlakukan saya untuk tidak disalahkan. Tetapi jelas, dia tidak mencoba menyembunyikan apapun lagi. Malamnya keluar berhenti. Objek yang sebelumnya menyembunyikan sekarang ada di atas meja. Komputer Anda, jam tangan Anda, kertas kerja Anda. Untuk pertama kalinya, dia tampak telanjang di hadapanku, tanpa menyamarkan, tanpa pertahanan. Transparansi ini membuat saya bingung. Untuk waktu yang lama, saya mengaitkan gagasan cinta untuk intensitas, hasrat yang merebut dan berubah menjadi detik.
Tapi sekarang saya menghadapi perasaan yang berbeda. Sesuatu yang lebih tenang, lebih rasional, lebih kencang, mungkin lebih benar. Di salah satu malam terdingin bulan itu, saya sedang duduk di karpet ruang tamu, memeluk kaki saya, tidak melihat apa-apa saat dia mendekat. Dia duduk di sampingku tanpa mengatakan apa-apa. Biarkan cuaca berbicara untuknya. Kamu tidak harus memaafkanku hari ini. Bahkan besok. Gumamnya. Tapi jika hatimu mengizinkanmu, aku akan berada di sini. Kata-kata itu tidak dramatis atau romantis seperti di film. Tetapi berat badan mereka bergema di dalam diri saya. Seolah-olah dia, akhirnya, mengerti bahwa mencintai seseorang juga melibatkan menunggu waktu yang lain, tanpa menekan, tanpa menuntut imbalan apapun. Ibu saya, yang pernah menjadi kehadiran dominan, sekarang datang lebih lembut. Suatu hari dia mengunjungi saya dan membawa album lama. Foto ayah saya dengan ayah Raka. Keduanya tersenyum bersama di perkebunan yang berkeringat tapi bahagia. Teman remaja. Mitra pertempuran yang tidak pernah saya kenal. Ayahmu secara membabi buta mempercayainya, kata ibuku dengan suara tersedak. Ketika dia sakit, dia memintaku untuk tidak pernah membiarkan persahabatan itu mati. Pidato ini mengubah pemahaman saya tentang segalanya. Itu bukan hanya ujian cinta, tetapi juga siklus kesetiaan yang menutup melalui saya. Dan saya memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah siklus ini akan berakhir dengan rasa sakit atau rekonsiliasi. Pada hari-hari berikutnya, saya mulai menonton Raka dengan tampilan baru. Saya melihat bagaimana dia memperlakukan karyawan perusahaan. Bagaimana dia merawat komunitas yang dia hadiri sebagai pengemis. Dia tidak berpura-pura kesengsaraan untuk bersenang-senang. Dia menggunakan penyamaran itu untuk tetap dekat dengan kenyataan. Untuk melihat kehidupan apa adanya, tanpa filter kekayaan atau hak istimewa. Saya mulai memperhatikan bahwa ada sensitivitas langka di dalamnya. Semacam kerendahan hati yang tidak dibeli dengan status. Dia mendengar lebih dari yang dia ajak bicara. Dan ketika dia berbicara, dia memilih kata-kata itu secara akurat. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, saya duduk di meja bersamanya dan bertanya, "Mengapa saya? Di antara begitu banyak orang, mengapa Anda memilih saya untuk perjalanan ini?" Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Karena kamu selalu teguh, selalu punya pendapat, itu selalu jujur. Aku membutuhkan seseorang yang tidak akan membungkuk ke apa yang tampak, tetapi berusaha untuk memahami apa itu. Aku melihatnya di dalam dirimu, bahkan sebelum kami benar-benar saling mengenal." Kata-kata ini melucuti saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak diakui oleh penampilan atau pencapaian, tetapi pada dasarnya. Dan itu menggerakkan semua yang saya yakini sejauh ini. Tidak mudah diterima. Saya tidak bangun keesokan harinya dalam cinta. Tapi saya secara bertahap saya mengizinkannya untuk mendekat. Kami berbicara lebih banyak. Kami membagi tugas sederhana. Kami menertawakan hal-hal konyol. Kami menciptakan rutinitas baru, di mana kasih sayang disembunyikan dalam detail, dalam kopi panas, dalam perawatan dengan selimut, dalam cara dia memegang tangan saya tanpa tergesa-gesa. Love, saya temukan, tidak terlahir berteriak. Dia berbisik. Saya tidak melupakan semuanya dari 1 jam hingga berikutnya. Rasa sakit kebohongan masih mengunjungi saya dalam keheningan. Tapi di sampingnya datang pemahaman bahwa tidak ada yang sempurna. Bahwa kita semua membawa ketakutan, kegagalan dan keinginan untuk diterima sebagaimana adanya. Jadi, untuk pertama kalinya, saya memandang Raka dan tidak melihat orang yang berbohong kepada saya, tetapi manusia yang memiliki keberanian untuk membuka pakaiannya sendiri untuk mencari sesuatu yang nyata. Dan pada saat itu, saya mengerti, mencintai bukan hanya perasaan, adalah memilih. Pilih maafkan, pilih untuk melanjutkan, pilih untuk mencoba. Pada malam yang sama, ketika dia duduk di sampingku untuk membaca dalam keheningan, aku mengulurkan tanganku dan menyentuhnya.
Dia menatapku dengan terkejut. Aku belum punya semua jawaban, bisikku. Tapi mungkin kita bisa menemukannya bersama. Hidup tidak seperti sebelumnya. Dan jujur, saya tidak ingin itu kembali. Apa yang saya mulai benci, tolak dengan seluruh kekuatan saya, menjadi pergantian keberadaan saya. Bukan karena itu adalah dongeng modern, tetapi karena itu nyata. Benar sekali. Setelah berbulan-bulan tinggal bersama Raka, saya akhirnya mengerti bahwa cinta yang langgeng tidak lahir dari janji-janji manis atau gerakan yang luar biasa. Dia muncul di saat-saat sunyi, dalam kebenaran yang sulit, dalam pilihan sehari-hari untuk tinggal, bahkan ketika segala sesuatu di dalam diri kita ingin melarikan diri. Tidak mudah untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Keyakinan itu seperti kaca. Setelah retak, tidak pernah kembali ke keadaan asli. Tapi itu juga seperti emas. Ketika dilemparkan lagi, itu membawa bekas yang membuatnya lebih berharga. Raka tidak pernah mencoba meyakinkan saya dengan kata-kata yang indah. Dia hanya tetap, setiap hari, dengan gerakan sederhana, dengan rasa hormat yang konstan, dengan mata yang hanya meminta satu kesempatan. Dan seiring waktu, saya memberi kesempatan itu. Dan saya memberi yang lain. Dan satu lagi, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia utuh. Ketika saya berhenti melihatnya sebagai pria yang menipu saya dan datang menemuinya sebagai seseorang yang juga menemukan dirinya, saya memahami sesuatu yang penting. Kita semua mencoba untuk mencapai dunia di mana membuat kesalahan tidak bisa dihindari. Apa yang dilakukan Raka, dia lakukan karena takut. Takut dicintai hanya untuk apa yang Anda miliki. Takut dikurangi menjadi angka, menjadi posisi, menjadi nama keluarga. Dan jauh di lubuk hati, berapa banyak dari kita yang tidak merasakannya? Berapa banyak kulit yang karena takut tidak diterima? Berapa banyak topeng pakaian untuk menyenangkan orang lain? Berapa banyak yang hidup karena takut menunjukkan kekurangan mereka, keraguan mereka, keinginan mereka yang paling intim? Pada akhirnya, Raka tidak berbeda dengan saya. Saya juga menyembunyikan kerapuhan saya di balik judul, pakaian elegan, kalimat siap. Kami berdua sepanjang waktu, dia kurang, saya lebih. Dan di sanalah kami menemukan kesamaan, kebenaran melepaskan, bahkan ketika itu menyakitkan. Selama minggu-minggu, rumah kami mulai berubah. Tidak dalam ukuran atau kenyamanan, tapi di udara. Dindingnya tampak lebih ringan. Jendela yang paling tercerahkan. Karena di mana sebelum ada keheningan pahit, sekarang ada percakapan. Di mana sebelum ada jarak, sekarang ada kehadiran. Di mana sebelum hanya ada ketidakpercayaan, jenis kasih sayang baru mulai muncul, lebih dewasa, lebih tenang, lebih dalam. Kami mulai membuat rencana kecil, taman di halaman, reformasi sederhana, akhir pekan tanpa telepon, hal-hal umum. Dan karena alasan itu, berharga, ibuku, akhirnya, juga berbalik. Dia yang pernah dipaksakan sekarang mendengarkan. Dia yang menuduh, mulai mengamati. Suatu hari, saat kami minum teh, dia menatap mata saya dan berkata, "Kamu telah mengajari saya bahwa hal yang benar tidak selalu yang termudah. Tapi kadang-kadang, hal yang sulit adalah yang benar-benar penting." Saya menyimpan ungkapan ini sebagai hadiah. Karena, ya, itu semua sangat sulit. Tapi tidak ada yang seperti hari ini jika tidak. Hari ini, ketika saya melihat Raka, saya tidak lagi melihat pria kotor di trotoar. Saya juga tidak melihat CEO yang kuat dari perusahaan jutawan. Saya melihat manusia di belakang fasad. Saya melihat pria yang memilih kebenaran bahkan jika dia membebani citranya. Siapa yang ingin dicintai oleh siapa dia, bukan karena apa yang dia wakili. Dan mungkin inilah yang kita semua inginkan pada akhirnya, untuk dilihat dan diterima dalam bentuk kasar kita. Kisah ini bukan tentang pernikahan yang diatur yang bekerja secara kebetulan. Ini tentang dua dunia yang bertabrakan. Dua jiwa yang menanggalkan pakaiannya dari perlindungan mereka.
Dua cerita yang harus dirobek sehingga sesuatu yang baru bisa ditulis. Itu bukan tujuan United Alia dan Raka. Itu adalah keputusan untuk tinggal. Itu adalah upaya untuk membangun kembali. Itu adalah tindakan memaafkan yang lain dan diri Anda sendiri. Dan jika ada sesuatu yang saya pelajari dari semua ini adalah itu. Cinta sejati tidak diukur dengan apa yang dimiliki orang lain, tetapi dari apa yang dia mau berikan, bahkan ketika dia tidak memiliki jaminan untuk berkorespondensi. Hari ini, saat berjalan beriringan dengan Raka di jalan, tidak ada yang menatap kami dua kali. Kami tidak menarik perhatian. Kami bukan sampul majalah. Dan ini sekarang yang terindah. Karena ketika Anda menemukan seseorang yang memilih Anda setiap hari, bahkan mengetahui cacat, keraguan, dan batasan Anda tidak lagi membutuhkan audiens. Anda sudah memiliki apa yang penting. Ibu saya, yang pernah menjadi kehadiran dominan, sekarang datang lebih lembut. Suatu hari dia mengunjungi saya dan membawa album lama. Foto ayah saya dengan ayah Raka. Keduanya tersenyum bersama di perkebunan yang berkeringat tapi bahagia. Teman remaja. Mitra pertempuran yang tidak pernah saya kenal. Ayahmu secara membabi buta mempercayainya, kata ibuku dengan suara tersedak. Ketika dia sakit, dia memintaku untuk tidak pernah membiarkan persahabatan itu mati. Pidato ini mengubah pemahaman saya tentang segalanya. Itu bukan hanya ujian cinta, tetapi juga siklus kesetiaan yang menutup melalui saya. Dan saya memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah siklus ini akan berakhir dengan rasa sakit atau rekonsiliasi. Pada hari-hari berikutnya, saya mulai menonton Raka dengan tampilan baru. Saya melihat bagaimana dia memperlakukan karyawan perusahaan. Bagaimana dia merawat komunitas yang dia hadiri sebagai pengemis. Dia tidak berpura-pura kesengsaraan untuk bersenang-senang. Dia menggunakan penyamaran itu untuk tetap dekat dengan kenyataan. Untuk melihat kehidupan apa adanya, tanpa filter kekayaan atau hak istimewa. Saya mulai memperhatikan bahwa ada sensitivitas langka di dalamnya. Semacam kerendahan hati yang tidak dibeli dengan status. Dia mendengar lebih dari yang dia ajak bicara. Dan ketika dia berbicara, dia memilih kata-kata itu secara akurat. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, saya duduk di meja bersamanya dan bertanya, "Mengapa saya? Di antara begitu banyak orang, mengapa Anda memilih saya untuk perjalanan ini?" Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Karena kamu selalu teguh, selalu punya pendapat, itu selalu jujur. Aku membutuhkan seseorang yang tidak akan membungkuk ke apa yang tampak, tetapi berusaha untuk memahami apa itu. Aku melihatnya di dalam dirimu, bahkan sebelum kami benar-benar saling mengenal." Kata-kata ini melucuti saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak diakui oleh penampilan atau pencapaian, tetapi pada dasarnya. Dan itu menggerakkan semua yang saya yakini sejauh ini. Tidak mudah diterima. Saya tidak bangun keesokan harinya dalam cinta. Tapi saya secara bertahap saya mengizinkannya untuk mendekat. Kami berbicara lebih banyak. Kami membagi tugas sederhana. Kami menertawakan hal-hal konyol. Kami menciptakan rutinitas baru, di mana kasih sayang disembunyikan dalam detail, dalam kopi panas, dalam perawatan dengan selimut, dalam cara dia memegang tangan saya tanpa tergesa-gesa. Love, saya temukan, tidak terlahir berteriak. Dia berbisik. Saya tidak melupakan semuanya dari 1 jam hingga berikutnya. Rasa sakit kebohongan masih mengunjungi saya dalam keheningan. Tapi di sampingnya datang pemahaman bahwa tidak ada yang sempurna. Bahwa kita semua membawa ketakutan, kegagalan dan keinginan untuk diterima sebagaimana adanya. Jadi, untuk pertama kalinya, saya memandang Raka dan tidak melihat orang yang berbohong kepada saya, tetapi manusia yang memiliki keberanian untuk membuka pakaiannya sendiri untuk mencari sesuatu yang nyata. Dan pada saat itu, saya mengerti, mencintai bukan hanya perasaan. Adalah memilih. Pilih maafkan. Pilih untuk melanjutkan. Pilih untuk mencoba.
Pada malam yang sama, ketika dia duduk di sampingku untuk membaca dalam keheningan, aku mengulurkan tanganku dan menyentuhnya. Dia menatapku dengan terkejut. Aku belum punya semua jawaban, bisikku. Tapi mungkin kita bisa menemukannya bersama. Hidup tidak seperti sebelumnya. Dan jujur, saya tidak ingin itu kembali. Apa yang saya mulai benci, tolak dengan seluruh kekuatan saya, menjadi pergantian keberadaan saya. Bukan karena itu adalah dongeng modern, tetapi karena itu nyata. Benar sekali. Setelah berbulan-bulan tinggal bersama Raka, saya akhirnya mengerti bahwa cinta yang langgeng tidak lahir dari janji-janji manis atau gerakan yang luar biasa. Dia muncul di saat-saat sunyi, dalam kebenaran yang sulit, dalam pilihan sehari-hari untuk tinggal, bahkan ketika segala sesuatu di dalam diri kita ingin melarikan diri. Tidak mudah untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Keyakinan itu seperti kaca. Setelah retak, tidak pernah kembali ke keadaan asli. Tapi itu juga seperti emas. Ketika dilemparkan lagi,